Pura Melanting terletak di Desa Banyupoh, Kecamatan Krokak, Kabupaten Buleleng. Suasana Pura Melanting itu sendiri begitu asri, alam sekelilingnya indah dan bangunan pura terlihat kokoh berdiri dengan megahnya. Nah, kali ini saya akan mengulas sedikit tentang sejarah Pura Melanting. Dikisahkan perjalanan Dahyang Nirate, seorang pendeta Hindu yang bergelar Peranda Sakti Waurao dari Pulau Jawa yang datang ke Pulau Bali. Beliau ditemani oleh istrinya yang bernama Dahyang Biang Ketut atau disebut juga Dahyang Biang Pandiketen yang sedang hamil tua. Karena kelelahan, beliau yang sedang hamil tua akhirnya memutuskan untuk beristirahat dalam perjalanan yang berat. Dahyang Nirate beserta istri beliau Dahyang Biang Ketut atau disebut juga Dahyang Biang Keten yang kelelahan seakan tak kuasa lagi mengangkat kakinya. Beliau yang dalam keadaan hamil tua, seluruh persendian kakinya membengkak dan ngilu serta nyeri, padahal perjalanan masih sangat jauh. Dahyang Nirate sempat bimbang sesaat dalam hatinya, ingin merelakan dan mengorbankan waktunya menemani sang istri, namun mengingat pentingnya perjalanan, beliau pun melanjutkan perjalanan menuju ke timur secepatnya. Maka dari itu diputuskanlah untuk meninggalkan belahan jiwanya sementara di tempat itu dan ditemani salah satu putrinya yang bernama Dyah Ayu Swambawa. Sementara putri-putrinya yang lain diajaknya serta karena mereka masih cukup kuat untuk berjalan. Dahyang Nirate menyampaikan kelak sesampainya perjalanan beliau di tempat tujuan akan diutus pengikutnya untuk menjemput mereka. Kemudian beranda istri ditemani sebagian pengikutnya melepaskan lelahnya sesampainya sehat benar. Setelah itu membangun rumah, berladang dan bersawah. Beliau juga sambil mengajar ilmu-ilmu kehidupan dan menjadi suri teladan masyarakat di daerah tersebut. Lama-kelamaan warganya semakin banyak, sampai ribuan orang semua setia kepadanya karena kesaktian dan kearifan beliau. Warga menganggapnya sebagai biang ibu seluruh masyarakat di daerah tersebut. Dan akhirnya beliau pun melahirkan seorang putra yang tampan dan diberi nama Bagus Bajra sesuai dengan pesan ayahnya. Putrinya Dyah Ayu Swambawa semakin besar dan tumbuh menjadi putri yang cerdas, bijak dan penuh dengan pesona. Dari wajahnya memancarkan wibawa kepemimpinan yang lebih dewasa dari umurnya. Di tangannya yang lembut segala hal akan menjadi lebih baik dan berguna dan menjadi tempat orang-orang untuk bertanya. Kecerdasannya tampak dalam ilmu berdagang, salah satunya ialah memikat pembeli dengan membantu mereka memilihkan barang-barang hanya yang terbaik untuk pembeli. Bahkan sebelum pembeli itu datang dan barang itu dibelinya, niscaya mereka akan kembali lagi dan menjadi pelanggan yang setia di daerah tempat Dyah Ayu Swambawa dan ibunya tinggal. Kemudian kian ramai dikunjungi saudagar dari tempat lain. Kemudian jadilah tempat itu marak dengan perdagangan karena masyarakat senang berbelanja di tempat tersebut. Namun harapan akan kedatangan utusan ayahnya untuk menjemput tak kunjung kesampaian. Walaupun Dyah Ayu hampir tiap hari memanjat pohon yang tinggi, berayun-ayun menerawang tempat yang jauh menantikan munculnya utusan itu, akhirnya orang-orang memberikan sebutan yang hormat dan sayang dengan sebutan Dyah Ayu Melanting, sedangkan ibunya tempat orang-orang memohon nasihat dan pertolongan disebut dengan Empu Alaki yang diartikannya orang arif yang bersuami walaupun suaminya sedang bepergian jauh.
Waktu pun terus berlalu, rupanya terjadilah kesalahpahaman. Beranda istri putus asa menantikan pertemuannya kembali dengan tambatan hatinya, sang suami dan putri-putrinya yang lain yang sangat dicintainya. Beliau sangat menyesalkan perpisahan yang telah beliau berlalu, sehingga beliau menangis di tempat pemujaan sambil memohon kepada dewa agar dirinya bersama seluruh warga diperbolehkan menunggu tanpa termakan usia. Walaupun dewa memberikan persyaratan yang berat, Bedanda istri Empu Elaki dan seluruh warga dibebaskan dari perjalanan sengkala, yaitu luput dari penuaan dan kematian karena tua namun tidak akan dilihat oleh orang lain. Dewa menjelaskan persyaratan itu untuk menjaga agar umat yang lain tidak iri hati melihat abadi. Kilat pun menyambar, guruh menggelegar di saat itu. Walau tidak ada hujan dan tiada badai, warga Empu Elaki lenyap dari pandangan demi menjaga kesetiaan dan kasih sayang, demi kematian yang panjang dan dibayar dengan keabadian. Sang Hyang Nirarte yang mengira istri dan putrinya telah moksa, beliau pun baru menyadari hal ini setelah beliau juga moksa di ujung selatan Pulau Bali, di hutan batu yang sepi. Belahan jiwanya Dahyang Patni Kaniken menyusul moksa bersama sang putri yang bijak. Tanpa celah dia Ayu Suwanbawe melanting. Kemudian tempat itu kini terkenal dengan nama Pulaki, yaitu tempat moksa peranda istri bernama Pulaki sesuai dengan gelar beliau, yaitu Empu Pulaki. Sementara itu dia Ayu Melanting beristana di Pura Melanting.